Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah sekalian, kita sudah menghitung hari, bulan yang kita tunggu dan kita dambakan bersama. InsyaAllah tidak akan lama lagi akan membersamai kita. Mudah-mudahan dengan semua panjang umur dan sehat walafiat. Kenapa kita perlu minta panjang umur? Karena kita tidak tahu apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Kalau Ramadannya pasti datang, pasti tiba. Tapi kita semua berjalan di atas takdir ajal yang Allah tentukan kepada kita semua. Walaupun tetap optimis, insya Allah kita panjang umur semua. Tapi tidak tahu, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas akhir hidupnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa diperlambat. Hatta malaikat maut pun tidak tahu kapan akan mencabut nyawa kita. Beliau ini, malaikat ini menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah panjang umur. Tidak hanya berdoa panjang umur menyambut Ramadan ini, tapi juga berdoa sehat walafiat. Karena apalah artinya jenengan nanti berjumpa dengan Ramadan tapi sakit. Kalau sakit pasti sudah kita tidak bisa berpuasa. Padahal inti ibadahnya puasa, rukun Islam bagi kita. Terus sakit, eman. Mudah-mudahan sehat semuanya. Jaga kesehatan, jaga pola makan. Ya, kalau perlu bergerak, olahraga. Saya secara pribadi 2 hari berturut-turut general check apa. Ya, apa tujuannya? Sampai saya pakai kolonoskopi, endoskopi, foto MRI juga. Apa maunya? Ya cuma satu, bikin sehat. Mudah-mudahan sehat betulan insyaallah. Ya, namanya usaha ya. Kalau dulu para sahabat katanya sudah mendekati Ramadan, ada sunnah bagi mereka bekam. Terlepas dengan suka atau tidak dengan bekam, tapi semangat mereka ingin sehat. Tapi kalau sehat bisa berpuasa. Kalau sehat pastinya juga bisa salat tarawih. Menikmati salat tarawih. Kalau sakit Pak, males. Kalau sehat, sampean tidak ngantuan baca Quran nanti di bulan Ramadan. Iya kan? Ayo sehat-sehat Pak. Dan berdoa pada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atimma alayya wa alayna jami'an ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan sekali lagi panjang umur dan sehat walafiat.
Saudara, sengaja malam ini kajian tazkiyahnya saya melewati buku yang biasa kita kaji secara khusus bagaimana menyucikan diri menyambut Ramadan. Ramadan ini adalah momentum tahunan bagi kita semua. Inilah bentuk cintanya Allah kepada kita. Allah sangat mencintai kita. Karena Allah memahami betul, tahu betul kita ini umat akhir zaman. Umat yang serba terbatas. Minimalis kalau bahasa anak sekarang. Ya, dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, umur kita pendek-pendek. Tidak ada yang nyampe 100 tahun. Bisa dihitung dengan jari ya. Ya. Anggap sudah 90 tahun, tidak bisa maksimal juga. Tapi rata-rata kita kalau bahasa Nabi itu a'mar ummati ma baina sittina was sab'ina. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada di antara kita di atas 70 tahun itu bonus dari Allah, Pak. Itu karunia besar. Allah masih percaya pada jenengan untuk memakmurkan dunia ini, jamaah sekalian. Mudah-mudahan diterima semua amal saleh kita. Saudara, dari situ kita kalau kemudian diukur dengan umat-umat sebelum kita, kalah jauh kita. Umat sebelum kita umurnya di atas rata-rata 100 tahun. Bahkan ada satu umat umurnya 1000 tahun lebih. Secara kuantitas, jumlah amal kita kalah dengan mereka. Kalah jauh. Tapi subhanallah, begitu cintanya Allah pada kita, setiap tahun disiapkan 1 bulan khusus. Itulah Ramadan yang sebentar lagi akan membersamai kita. Dan kita akan bersama dengannya juga. Insya Allah kalau jenengan bisa mengisinya dengan benar, meresponnya dengan benar, memaksimalkan amal-amal kebaikan dan ketaatan dengan benar, kita tidak kalah dengan umat-umat sebelum kita. Bayangkan ya akhi, di bulan Ramadan ada puasa. Saya akan menunjuk sedikit apa itu puasa. Di bulan Ramadan, subhanallah, tiap malam ada salat tarawih, qiyamul lail kita. Di bulan Ramadan identik pula dengan Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan identik pula dengan diijabainya doa kita. Di bulan Ramadan momentum untuk mengevaluasi diri secara keseluruhan buat kita semua. Di bulan Ramadan kucuran rahmat turun bertubi-tubi buat kita semua. Di bulan Ramadan ampunan Allah terbuka lebar bagi kita semua. Tidak ada batasnya, Bapak. Di bulan Ramadan ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya diberikan kepada kita semua. Kalau saya diminta malam ini, nasihat apa yang paling pas? Saya pikir tidak ada nasihat yang paling baik daripada nasihat Allah kepada kita. Dan ayatnya sering kita dengar. Yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu. Ini ayat-ayat Ramadan. Arahan Allah langsung kepada kita, inilah inti utama kita mengisi Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Coba antum dengarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Antum masuk enggak dalam panggilan ini? Antum merasa enggak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum merasa tidak orang beriman gitu. Hanya orang beriman, Pak, yang mau merespon perintah Allah ini. Sepakat para ulama, bekal utama untuk merespon perintah puasa ini di bulan Ramadan adalah bekal iman. Iman, Pak. Iman, meyakini betul ini perintah Allah.
Meyakini betul Allah yang memerintahkan kepada kita. Iman, meyakini bahwa kita ini makhluknya Allah yang menciptakan kita sampai kita ada di dunia ini atas kehendak Allah. Iman yang kita merasa betul yang ngatur rezeki kita Allah, yang ngasih hidayah kepada kita juga Allah, yang ngatur rezeki, ngatur kehidupan kita, kita sakit, kita sembuh, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman, Pak, iman, yakini betul itu. Termasuk juga ini perintah dari Allah. Saya yakin Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan memberatkan kepada kita. Allah kok menciptakan kita, masa Allah ingin mengemak-ngemak kita, Pak? Ingin menekan kita. Tidak masuk akal. Ya ayyuhalladzina amanu, sepakat para ulama, zat al-iman. Bekal iman ini harus ada. Makanya Nabi nanti menyuruh kita, man shoma ramadhana apa? Imanan, Pak. Tinggal nanti kita bicara lagi wahtisabannya, imanan, dengan penuh keyakinan. Ini perintah dari Allah. Ini untuk maslahat kita. Senang sampean, Pak. Iman yang membuat ada gelora dalam hati ini, Pak. Menikmati betul. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaba, penuh perhitungan, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saudara, walaupun para ulama mencoba konsekuensi dari iman ini kan butuh ilmu. Karena juga antum berpuasa juga butuh ilmu. Tolong Bapak pelajari mulai sekarang. Bekal iman iya, terus konsekuensinya apa? Bekal ilmu, zat ilmi. Puasa kalau berangkat dari ilmu, nikmat sampean puasa. Apa itu puasa? Ada ilmunya. Apa sunnah-sunnah puasa? Ada ilmunya. Apa yang menggugurkan pahala puasa? Ada ilmunya. Apa yang membatalkan puasa secara keseluruhan? Ada ilmunya. Ya kan? Saya berharap ini dikaji, Pak. Seharusnya memang kajian kita seminggu 2 minggu ini kajiannya semua berbicara masalah itu. Fiqhus siyam, fiqhu qiyamul lail, fiqhu tarawih, fiqhu zakah. Supaya ilmu itu semua ada pada kita. Beda ya, akhi. Kenapa antum salat tarawih? Salat tarawih yang bagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah? Ya. Boleh tidak sesekali kita salat tarawih di rumah kita? Dan lain sebagainya. Lalu kenapa Umar bin Khattab sampai kemudian beristihad tarawihnya harus di masjid semuanya? Nabi, Pak, sebagai sahibus syariah, memang iya salat tarawih sunnah. Dan Nabi mencontohkan sesekali, Nabi juga salat di rumah. Tapi pada waktu begitu meninggal, Pak, terjadi perbedaan pendapat, disatukan oleh umat. Makanya Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka buat kalian perhatikan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Umar beristihad, Pak, dikumpulkan semua sahabat, salatnya itu berjamaah di masjid. Karena pada waktu itu sendiri-sendiri jamaah sekalian. Para sahabat itu beristihad sendiri-sendiri, ada yang di rumah pulang, sehingga nampak tidak kompak disatukan. Sampai ada yang mengatakan, bid'ah ya Umar. Ini bid'ah ya Umar. Naam, kata Umar. Ni'mal bid'ati hadza. Inilah bid'ah yang paling nikmat, yang paling baik, kata Sayyidina Umar. Jadi kata-kata bid'ah pun juga di masa Umar juga ada itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zat konsekuensi dari bekal iman, bekal ilmu, Bapak. Ilmunya ya. Ayo mulai sekarang pelajari apa ilmu tarawih itu. Ya, salat tarawih yang bagaimana yang diinginkan Rasulullah. Namanya saja, Pak, tarawih ya. Raha ya ruhu. Tarwihan, raha. Rehat apa rahat, Pak? Salat rehat, salat tenang, tidak terburu-buru. Seharusnya sampean semangatnya, Pak, cari masjid yang berlama-lama, yang nikmat, Pak. Dulu kata Nabi begitu habis salat tarawih, Pak, tidak langsung terburu-buru, noleh dulu, santai, tenang. Dan dinikmati salat malam itu. Bukan mencari salat tarawih yang lebih cepat selesainya jamaah sekalian. Ya, ada ilmunya semua, ma'asyar muslimin. Nanti juga
Zat apa? Setelah zat ilmu, zat iman, zat rohaninya diisi dengan iman, zat akalnya diisi dengan ilmu, sehingga Ramadan dipelajari betul, ya, fikih puasanya, fikih salat malamnya, fikih iktikafnya, Pak. Iktikaf itu kan tidak hanya iktikaf. Sekarang banyak orang iktikaf tapi rohnya nggak muncul. Iktikaf tapi cangkruan di dalam masjid. Pindah tempat. Pindah tempat, Pak. Ya, bahkan ngergerui orang yang iktikaf dengan sebenarnya. Iktikaf itu jamaah sekalian al-muqsu fil masjid biniyatit taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Sampai terputus dengan dunia luar, enggak boleh pakai HP, Pak. Kalau udah iktikaf, enggak boleh terima WA, enggak boleh mengirim WhatsApp. Enggak boleh menerima message, juga tidak bisa sampean mengeluarkan message kepada orang lain. Berarti masih ada hubungan dengan dunia luar. Nah, iktikaf itu murni sudah, Pak. Diam saja di masjid. Evaluasi diri atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bicara dunia. Tidak boleh bicara dunia. Capek ya istirahat. Nanti seger, wudu, duduk lagi, iktikaf lagi, terus imbangi dengan doa-doa terbaik. Ada ilmunya semua, ma'asyiral muslimin. Sekarang banyak masjid-masjid iktikaf tapi berkelompok-kelompok, Pak. Senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu. Loh, iktikaf kok senyum-senyum? Cuma tidak main gaplek saja di situ, jamaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ilmunya, Pak. Pakai belajar ilmunya itu. Setelah itu secara fisik, itu yang saya katakan tadi, monggo persiapkan fisik dengan menghadapi Ramadan ini, menghadapi puasa ini. Semangatnya satu, saya di bulan Ramadan tidak ingin sakit. Ya. Berobat, Pak, antisipasi. Saya ketahuan semua, Pak, apa penyakit saya. Ya. Ternyata lambung ada luka sedikit, ya, kolesterolnya meningkat sedikit, tapi bisa diantisipasi. Asam uratnya juga sedikit bermasalah, bisa diantisipasi. Masuk Ramadan, kita tidak ingin sakit. Karena saya sering mendapatkan contoh-contoh Ramadan tiba-tiba stroke. Karena cara berbukanya, Pak, ngamuk, dendam, kaget, Pak, kemudian ngeblak jamaah sekalian gitu. Itu kan ada ilmunya semua. Bagaimana berbuka yang baik? Ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelan-pelan, Pak. Apalagi berbuka bersama-sama. Tunjukkan toleransi kita. Inilah saatnya kita menyenangkan orang lain. Iya, itu semua ada ilmunya, ma'asyar muslimin. Zat ruhi, zat ilmi, zat akli, zat jasadi. Bahkan nanti ada pula namanya zat amali, zat finansial. Mempersiapkan aspek finansialnya, keuangannya juga disiapkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan sampean diperintah untuk berinfak dan bersedekah. Di bulan Ramadan sampean dianjurkan juga untuk memberi takjil. Bukan hanya menikmati takjil. Semangatnya kita semangat ngasih takjil, ya kan? Di bulan Ramadan ada semangat kita untuk mengeluarkan. Mulai sekarang dihitung-hitung sehingga di Ramadan kita tidak disibukkan lagi, jemaah sekalian. Persiapkan semua itu, ma'asyal muslimin. Ya ayyuhalladzina, itu konsekuensi iman, Pak. Makna iman begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, disiapkan semuanya. Iman kokoh betul. Kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Asyam ya akhi. Allahu Akbar. Ini puasa ya akhi. Wal imsak anil muftirat. Ya, minal akli wasyurbi wal jima' min al-fajr ila tulu'i syamsi, yaitu menahan diri dari berbagai macam hal yang membatalkan puasa, itu berupa makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri, dari mulai subuh sampai adzan maghrib, terbitnya matahari itu. Sampean begitu saja sudah dianggap puasa, Pak. Sampean tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang istri, tidak usah zikir, tidak usah baca Quran, banyak, Pak, ya. Syughul aja, Pak, syughul. Pulang ke rumah itu puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampean tunduk murni
bisa memaksa diri kita menahan hawa nafsu kita untuk tunduk kepada Allah 13 jam itu, 13 sampai 14 jam itu. Tidak makan, tidak minum. Tunduk. Sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah dan sampean mau. Dan kesempatan untuk itu ada. Bisa untuk melanggar, tapi dia tidak bisa melanggar. Saya berani mengatakan, orang kalau berpuasa itu pasti ikhlas. Sekali lagi, pegang omongan saya nih Pak. Orang kalau berpuasa itu pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ikhlas, Pak, siapa yang bisa saja membohongi diri kan? Hah? Nggak, tapi ampelah tata nutup, Pak ya. Tapi di luar masih ada, Pak. Apa namanya? Lontong balap masih buka ya. Soto Madura juga masih buka walaupun dikasih tabir, Pak ya. Iya kan? Kenapa sampean kok tidak bisa, Pak, di siang hari? Jam 12:30 habis salat gitu. Terus kan bisa saja, Pak. Uang ada kok. Sekarang pakai kiris juga, Pak. Iya, kiris ya. Bisa. Kan sampean bisa masuk saja, Pak. Pakai helm, pakai kacamata hitam, pakai masker. Gak ada yang tahu. Kenapa tidak bisa berbuat? Jadi, saya sedang berpuasa. Walaupun tidak dilihat oleh istri, tidak dilihat oleh teman, saya dilihat oleh siapa? Itulah ikhlas, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai mengatakan, Allahu Akbar, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal perbuatan anak manusia itu pahalanya baginya, jelas. Jelas. Ini kayak kita salat maghrib sekarang ini, pahalanya jelas, Pak. 27 kalinya. Satu langkah ke tempat ini, diangkat derajat kita. Langkah berikutnya, dihapus semua dosa-dosa kita. Ya Allah. Alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah. Jelas, pahalanya jelas, Pak. Semua jelas. Ini salat luar biasa ya. Ini kita tidak bicara salat sekarang. Ya. Antum ngaji begini. Sekarang kita ngaji. Masuk juga saya, Pak. Ngaji sekarang ini pahalanya jelas. Sakinah turun. Allah ngerujuk, Pak, apa namanya? Menurunkan kepada kita rahmatnya. Semua kita diselimuti oleh rahmatnya dan kasih sayangnya Allah. Dan jenengan satu persatu tanpa tidak sadari, Pak, sampai satu persatu sampai selesainya pengajian ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doanya istimewa ya. Ampuni orang ini. Rahmati orang ini. Buka pintu pertobatan bagi orang ini sampai selesainya pengajian ini. Allahu Akbar. Dan yang paling penting ini Allah, Pak, malam ini, Pak, apalagi malam Jumat sekarang, Pak. Allah memproklamirkan dirinya. Tuh saksikan tuh yang duduk di Masjid Syafi'i itu. Di masjid mana lagi ada pengajian begini? Semua dosa-dosanya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala, Pak. Lahu. Orang umrah jelas, Pak, pahalanya. Orang haji jelas pahalanya. Orang berinfak bersedekah, jelas lipatkan kali 700 kalinya ya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Tapi puasa, saya mencoba mengkaji ya, tidak ada satupun arahan dari Nabi apa bentuk pahala yang diberikan kepada orang berpuasa itu. Allah mengatakan illas saum, kecuali puasa. Itu nanti pahalanya aku sendiri akan ngasih kepada orang itu. Allahu Akbar. Pahala puasa itu langsung Allah. Artinya jenengan pasti berjumpa dengan Gusti Allah. Pasti. Ada kepastian, Bapak. Sampean dengan puasa ini, wa ana adzibihi, aku nanti akan memberikan pahalanya kepada orang ini. Cuma diberi gambaran sama Nabi begitu istimewanya, nanti mau masuk surga lewat pintu namanya pintu Rayyan. Pintu apa? Pintu Rayyan. Begitu masuk, sampai satu persatu berjumpa dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tergantung dengan kualitas puasa yang sampean laksanakan kepada Allah. Apalagi puasa, Pak, baca Quran. Puasa 5 waktu di masjid. Puasa juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga dalam kondisi puasa berinfak dan bersedekah. Allahu Akbar. Ini melengkapi semua ma'asyar muslimin. Allah. Puasa juga jamaah sekalian, mata juga dipuasakan, Pak.
Saya mata tidak mau bermaksiat karena mengotori puasa saya ini. Puasa hati, puasa pikiran, puasa telinga, puasa pembicaraan juga, Pak. Semuanya berpuasa. Allahu Akbar. Indahnya. Saudara, saya bacakan saja satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladhi nafsi Muhammad biyadih. Demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya. Artinya demi Allah, kata Nabi. Sampai dia membawa pribadinya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak main-main, sumpah serius, Pak. Walladhi nafsi Muhammad biyadih. La khaluf famis saim atyab indallah min rihil misik. Nanti bau mulut, Pak. Kan bau mulut kita ya. Semua bau, Pak. Hatta artis bau. Atau kumur-kumur, Pak. Pakai betadine, pakai apa pun. Nanti dapat 2-3 jam, bau lagi. Apalagi jam-jam 2, Pak, jam 3 itu. Sampai tidak kumur-kumur, khas baunya, Pak. Tidak perlu sedih, tidak perlu sampai risau. Itu atyab indallah. Ada catatan, Pak, di hadapan Allah. Antum bersabar dengan bau mulut itu, Pak. Saya, Pak, paling tidak beda kalau bau mulut, Pak. Sekarang langsung cari makan. Tidak enak saya bicara sama orang. Cari permen. Alhamdulillah. Zanjabila. Makasih ya. Dan sampai 30 hari berbau-bau, Pak. Menikmati bau itu. Tapi jangan kemudian sampean sebarkan sama orang. Ngomong. Sabar-sabar, ini lebih mulia daripada bau apa? Bau kasturi. Enggak, tetap adab sampean apa? Sampean jaga, sampean kawal, tahu adab jamaah sekalian. Tapi sampean bersabar kan ya. Ini, Pak, menunjukkan ketulusan sampean, ketulusan jenengan, Pak. Saya berpuasa karena Allah, berlapar-lapar karena Allah, berhaus-haus karena Allah. Allahu Akbar. Saudara, itu nanti di hadapan Allah, Pak. Sampean bangkit di alam kubur sudah kelihatan, Pak. Cara komunikasi sampean, Pak. Mulut kita berbunga-bunga, keluar bunga, keluar bau kasturi ya, Mas. Tanpa pakai apa? Alat semprot mulut ya, Mas sekalian. Saudara, walis-sa'ibi farhatan. Kata Nabi, ini hadis muttafaqun alaih. Bagi orang berpuasa itu nanti pasti ada 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, dan dia akan menikmati kedua bahagia itu. Yang pertama, bahagia di dunia. Yaitu biasanya kita semua akan bahagia ketika farhatun bifitrihi, ketika dia sedang apa? Berbuka puasa. Makanya ya akhi, ini takmir, ada buka puasa di sini ya. Bahagiakan orang itu, Pak. Tidak usah mendelik yang ngambil 2, tidak usah dimendelik, biarkan. Kapan lagi sampai membahagiakan orang? Ya, pasti yang ngambil 2 itu, Pak, kurang. Kalau tidak kurang, tidak ngambil 2. Husnudzan sajalah. Walaupun tetap kita ngasih nasihat, tapi nasihatnya pun jangan dibentak. Saya mengalami betul, Bapak. Saya bilang sama takmir, tolong yang kayak gitu antum rawat. Bahkan ada yang ngambil, tidak ngambil 2, 3, Pak, dimasukkan di kantongnya. Saya bilang sebelum marah, Allahu Akbar. Sebelum menegur, antum cek orang itu di mana rumahnya. Perhatikan orang itu. Betul ya, akhirnya diikuti sama teman-teman itu. Ya Allah, masuk gang, Pak, masuk lagi, rumahnya kumuh. Dia nyiapkan, ngasihkan sama orang tuanya, sama istrinya yang menunggu, Pak. Ini yang dolim siapa? Yang dolim siapa, Pak? Dia kalau punya tidak akan ngambil 2, Pak. Walaupun tetap kita arahkan. Kita arahkan orang seperti itu. Setelah dilihat betul, saya bilang masjid punya tanggung jawab untuk memperhatikan keluarga ini.
Hanya kita tahu kondisi, Pak. Karena masjid tidak hanya memakmurkan di sini saja, ya. Ada kepedulian pada lingkungannya. Kita menjadi problem solver, Pak. Bisa menyelesaikan problem umat masjid ini, masyaallah muslimin. Apalagi takmir. Bahagiakan mereka. Karena saatnya bahagia, Pak, makan. Biarkan. Ngambil sambusa 2, alhamdulillah. Kurang berarti. Kalau perlu sampean, Pak, sampai merasa cukup, harus tawarkan, Pak. Saatnya sambil membahagiakan orang. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di rumah, ya. Sambil nikmati, Bapak, di rumah sama istri. Ibu-ibu, tolong tanyakan ketika berbuka puasa, tanyakan pada suami, mau buka apa hari ini? Itulah momentum nikmat, momentum kita bahagia. Farhah. Orang, Pak, kalau farhah, senang, terus berdoa, itu bukti berada pada puncak ketulusannya. Puncak keikhlasannya. Jenengan jangan lupa nanti ketika berbuka puasa, jangan melupakan Allah. Allah sangat bangga di saat dia senang, terus masih nyambung imannya dengan Allah, Pak. Kata Allah, dipanggil semua malaikat, saksikan tuh hamba-hamba aku tuh. Taraka ta'amahu li ajli wa syarabahu li ajli. Dia tidak makan seharian karena aku. Tidak minum seharian karena aku. Tidak bermaksiat seharian karena aku. Di saat rezekiku ada di hadapannya, dia masih ingat kepadaku. Allahu Akbar. Seluruh permintaannya, doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, pastikan antum ketika berbuka puasa ada doa antum tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi, ya akhi. Dan Nabi mengatakan, ada doa yang mustahil ketika dia berdoa di momentum itu ditolak oleh Allah. Kapan itu? As-saim hina yuftir. Orang yang sedang berpuasa ketika dia sedang apa? Berbuka. Berbuka, Bapak. Naam, menikmati. Tapi jangan lupa. Di saat kita nikmat begitu, dhahabat dhama'u. Wahtallatil uruq. Wa thabatal ajru. Insyaallah. Doa sampean, Pak. Doa orang tua. Doa diri sendiri. Doa istri, doa suami. Doakan anak-anak kita. Doakan kaum muslimin. Doakan pekerjaan sampean. Minta apa saja sampean minta pada Allah Subhanahu wa taala. Masa 30 hari begitu sampean berdoa tidak akan didengar oleh Allah, tidak masuk akal. Nggak tahu ya, saya kok merasa, Bapak, setiap Ramadan saya ada permintaan khusus, Pak. Setiap Ramadan. Dan dikabulkan oleh Allah lewat momentum Ramadan ini, Bapak. Berbuka puasa dan sahur. Yang belum haji mau haji, minta, pengen haji ya Allah, minta. Sebelum saya meninggal dunia, minta, Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momentum istimewa, farhatun indal iftar. Jangan sampai ketika berbuka puasa tukaran. Halo? Jangan sampai berbuka puasa mendelit sama istri karena tidak sesuai dengan selera. Ojo, jangan, Pak. Senyum saja, alhamdulillah. Nanti kalau mau dikritisi menu yang diberikan tidak sesuai, nanti setelah mau tidur saja, Pak. Tapi pas momentum begitu, momentum kita kita rehat, kita senang, Pak. Dan Allah sangat senang juga ketika antum berdoa dalam kondisi sadar, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, masyaallah muslimin. Nah, yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Wa fi riwayah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nanti kebahagiaan di saat jenengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bakal berjumpa dengan Allah, ya akhir. Berjumpa dengan Gusti Allah. Halo? Bukan berjumpa dengan Bapak Prabowo, bukan.
juga bukan dengan Pak Jokowi, bukan. Bukan juga dengan Donald Trump, bukan Pak. Bukan dengan Muhammad bin Salman Pak. Bukan dengan Tayyip Erdogan, bukan Pak. Bukan dan bukan. Yang menciptakan mereka semua Pak. Alam semesta ini Allah. Dan ini puncak kenikmatan jenengan di surga nanti jemaah sekalian. Dan secara khusus itu diberikan, diutamakan orang-orang yang berpuasa dulu Pak. Yang karena memang berada pada puncak ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih nikmat dari puasanya mas kalian? Nikmati puasa ini. Oke. Yang kedua, ada hadis ya akhi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari wa Muslim, wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifah. Tidaklah bagi seorang hamba, seorang manusia ketika dia berpuasa 1 hari saja, Pak. 1 hari saja. Ini sampai 30 hari ya. 1 hari saja, Pak. Puasanya fi sabilillah. Apa fi sabilillah? Imanan wahtisaba. Puasanya enggak sembarang puasa, Pak, tapi penuh keyakinan dan penuh perhitungan. Dijaga betul ada puasanya itu. Kata Nabi, pasti Allah jauhkan wajah orang itu, tubuh dan wajah orang itu dari jilatan api neraka perjalanan 70 tahun. Ini riwayat Bukhari Muslim ya. Kalau 1 bulan, 30 hari berapa Bapak? Perjalanan 2100. Artinya mustahil dengan puasa Ramadan sampai masuk neraka. Ini tahun ini Pak. Tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi. Halo? Tahun depan lagi kalau panjang umur jemaah sekalian. Pak, nikmati puasa ini masyaallah muslimin. Ini cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Ya Allah. Saya ini belum bicara qiyamul lailnya, Pak. Saya belum bicara bacaan Qur'annya di bulan Ramadan. Saya juga belum bicara iktikafnya di bulan Ramadan. Saya juga belum bicara doa-doa terbaik yang harus kita lantunkan di bulan Ramadan. Ini kita baru bicara puasa, Pak. Saya berharap ya akhi, puasa antum tahun ini harus lebih spesial dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya. Puasa tahun ini, puasa teristimewa. Saya puasa mata, puasa pembicaraan, puasa pikiran, ya, puasa pendengaran. Semuanya tunduk kepada Allah, pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian ya akhi, sebagai pelengkap dari kesempurnaan puasa kita ini? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin, habis ya, laisa lahu jazaa'u min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa ini, dia tidak mendapatkan apa-apa dari nilai puasanya, bukan batal Pak, tapi nilai puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dia puasa, lapar dan dahaga, puasa Pak, tapi tidak mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, diperkuat, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu aw syarabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang keji, kharat wa marrat Pak, suka bujuan orang, bohong, mengumpat, menggunjing orang, namimah, ngadu domba, nyebar fitnah, nyebar berita hoax. Dalam kondisi berpuasa, Allah nggak ada hajat bagi orang itu dengan puasa yang dia lakukan. Jadi puasa itu puasa bagaimana kita menahan lapar iya, menahan haus iya, tidak bersenang-senang, tapi juga semua anggota tubuh kita juga berpuasa. Saya sebenarnya ingin menyampaikan juga ya tentang Quran di bulan Ramadan, tapi saya juga ingin menyampaikan pula iktikaf di bulan Ramadan, kemudian berdoa di bulan Ramadan sampai puncaknya nanti jaga keharmonisan kita dalam rumah tangga, ayat 187-nya. Tapi waktunya habis, tapi mungkin bisa dilihat Pak di YouTube saya yang lainnya, saya membahasnya cukup detail masalah ini. Mudah-mudahan
puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semuanya panjang umur, sehat walafiat, wis cukup ya akhi. Sudah kadang ucapkan, dan mudah-mudahan jenengan insyaallah diterima amal soleh kita. Pastikan Pak, Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Puasa terbaik, salat malam terbaik, bacaan Quran terbaik, infak terbaik, apalagi iktikaf terbaik, doa terbaik. Dan keluarga kita keluarga terbaik pula di bulan Ramadan. Insyaallah keluar di bulan Ramadan sampai menjadi bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita, dosa kita semuanya bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wat tilawah ya hayyu ya qayyum. Wa anta radin anna wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Birahmatika ya akramal akramin. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.